Halo, jadi ini adalah kita lagi ngapain ceritanya? Kita lagi ngobrol sore. Ya, ini exactly apa yang sedang kita lakukan, ngobrol sore. Ngobrolnya sore-sore karena sore adalah waktu yang tepat untuk ngobrol karena sudah selesai bekerja dan sudah selesai menjemput anak sekolah. Jadi di bagian pertama ini kita bakalan ngomongin soal kenapa kamu memutuskan untuk belajar secara swadana self-funding ke Swedia gitu. Nanti ada 4 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi istri bertanya, suami menjawab ya gitu. Nah, pertanyaan pertama nih. Pertanyaan ala ini, interviewer LPDP. Kalau pernah apply biasa LPDP. Kenapa kamu mau kuliah lagi? Kenapa kamu harus keluar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Berarti saya jawab sesuai jawaban saya waktu itu ke interviewer. Karena jurusannya nggak ada di Indonesia. Apa jurusannya nggak ada di Indonesia? Emangnya Indonesia kurang lengkap apa ilmunya? Coba gimana jelaskan? Emang jurusannya bener-bener nggak ada karena aneh banget atau gimana? Kalau dibilang benar-benar nggak ada, ya benar-benar nggak ada gitu. Kalau nggak, ngapain kita kesini ya? Jadi jurusan yang mau diambil itu Health Informatics, Informatika Kesehatan. Di Indonesia ada sih yang nyerempet-nyerempet gitu, misalnya yang di basicnya kesehatan masyarakat, kemudian ada peminatan ke arah informatika atau sistem informasi kesehatan gitu. Di kampus saya. Iya. Atau ada juga yang benar-benar murni informatika gitu, computer science, cuma mungkin diharapkan mahasiswanya sendiri yang nyambungin jadi ke kesehatan gitu. Nah, berhubung saya juga udah bukan yang muda lagi, jadi tidak mau merestart belajar dari awal dan sudah ada background di kesehatan, tentu saya ingin yang langsung yang jurusannya yang spesifik mengawinkan kedua bidang itu, informatika dan kesehatan. Jadilah Health Informatics gitu. Nah, itu belum ada di Indonesia. Belum ada yang spesifik gitu. Jadi adanya di luar negeri, makanya kamu sampailah ke sini. Yeah. Oke, jadi intinya adalah karena memang nggak ada di Indonesia, jadi makanya kamu harus pergi ke luar negeri kalau kamu belajar itu, gitu kan? Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau demikian, mengapa Anda tidak menggunakan sponsor atau beasiswa, malahan Anda ini membiayai diri Anda sendiri di sini? Bakar duit ya? Oh, tentu tidak. Tentu saya mencoba beasiswa ya waktu tahun 2017 waktu daftar ke universitasnya, tentu saya mencari tahu beasiswa apa aja. Kalau yang waktu ke Karolinska Institutet karena di bawah Swedia, saya mencoba mendaftar beasiswa Swedish Institute yang disediakan oleh pemerintah Swedia. Kemudian saya juga mendaftar di tahun 2017 juga beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Tapi sepertinya memang itu jatahnya orang lain gitu untuk mendapatkan kedua beasiswa itu. Untuk ada faktor-faktor yang sampai sekarang saya nggak tahu kenapa akhirnya saya nggak dapat gitu. Tapi saya beserta juga kamu dan keluarga kita meyakini bahwa sepertinya ini sudah jalannya dari Tuhan gitu, sehingga kita tidak dapat beasiswa tapi tetap mungkin bisa kuliah gitu ke Swedia. Ya, semuanya udah direncanakan dengan baik lah ya sama yang di atas ya. Betul. Nah, oke. Jadi kan ya karena entah karena alasan apa ya, entah karena alasan, pokoknya hanya Tuhan yang tahu alasannya, tapi intinya kan akhirnya waktu itu tahun 2017 kamu nggak dapet beasiswa. Nah, pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan kenapa berikutnya adalah kenapa kamu udah nggak dapet beasiswa saat itu, tapi terus kamu tetap kekeh gitu membiayai diri sendiri swadana kuliah ke Swedia? Ya, sebenarnya nggak langsung saat itu kekeh gitu waktu udah nggak dapet, sempat ada pertimbangan. Ya udah gitu, memang bukan jalannya, nggak dapet beasiswa, berarti lanjut aja bekerja sambil belajar sendiri lah gitu, mendalami ilmu ini. Karena Google gitu ya? Ya tanya Google lah gitu, si Maha Tahu itu. Ya, dan kebetulan memang pekerjaannya itu sangat berkaitan lah dengan bidangnya waktu itu. Pekerjaan kamu saat itu tuh relate sama si jurusan itu? Tahu kan? Iya, tahu. Jadi
pikir oh mungkin bisalah sambil dikerjain sambil nanti lama-lama jadi ahli sendiri gitu. Learning by doing. Tapi ternyata saat semakin menjalaninya, saya merasa kayak kalau saya belajar lebih dalam, tahu lebih dalam, tentu manfaat yang bisa saya berikan baik di bidang itu maupun bagi sistem layanan kesehatan secara umum akan jadi lebih besar gitu, lebih besar manfaatnya kalau daripada saya trial and error sambil belajar sambil ngerjain, akan lebih baik saya belajar memperlengkapi diri sehingga nantinya saat terjun lebih jauh ke bidang itu benar-benar bisa memberi yang terbaik gitu. Apalagi kan kamu kerja 8 jam ya satu hari ya. Banyak kan 8 jam satu hari, jadi 8 jam itu harus memberikan manfaat optimal gitu kan. Sepertiga waktu dalam sehari untuk bekerja, sepertiganya lagi untuk tidur ya, kalau bisa tidur 8 jam bagus gitu. Jadi intinya waktu untuk bekerja sama waktu untuk tidur nih porsinya sama nih, jangan sampai 8 jam yang untuk bekerja ini kayak ya berlalu begitu aja, sama aja kayak waktu buat tidur gitu. Jadi jangan sampai tidak memberi manfaat bagi orang gitu. Jadi kamu mengoptimalkan potensi, belajar lagi setelah sekian tahun itu udah belajar ya. Tujuannya sebenarnya harapannya nanti kalau udah selesai dipelajari ini harusnya 8 jam sehari itu bisa lebih bermanfaat gitu buat orang lain. Gitu kan kira-kira? Iya, betul sekali. Oke. Baiklah, jadi saya berharap dan doakan ya supaya kamu tuh nanti habis selesai kuliah, sama sekarang juga sih, dari sekarang sampai nanti selesai kuliah dan seterusnya tuh ya beneran yang saat ini sedang kita perjuangkan ini benar-benar bermanfaat lah gitu buat buat orang lain gitu, pekerjaan terutama dalam pekerjaan. Ya. Nah, sama harapannya. Iya, kok jadi serius. Nah, terus pertanyaan terakhir, kamu udah niat nih mau swadana. Nah, uangnya tuh dari mana gitu? Apa uang kamu sebenarnya sangat banyak? Kamu hobi menabung gitu sejak kecil. Terus jadinya sebenarnya di tahun 2017 tuh saat kamu nggak dapet beasiswa itu, apakah kamu tuh emang udah punya uang cukup buat pergi ke sini, atau kamu dapet pinjaman atau dikasih dari orang tua atau dari pihak lain atau gimana gitu sampai akhirnya beneran bisa ke sini? Jadi jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah tidak. Uangnya tidak banyak. Mau pinjam dari orang tua atau minta support dari orang tua itu tidak pernah ada dalam opsi pemikiran kami ya kan, kita berdua, karena waktu itu pertimbangannya adalah orang tua udah capek-capek ya menyekolahkan kita dari kecil sampai udah lulus dokter S1 dokter, ya udahlah gitu, udah cukup gitu perjuangannya orang tua gitu. Saatnya sekarang kita mandiri gitu. Kalau memang mau mengembangkan diri, mau sekolah lagi ya harus diusahakan sendiri gitu. Jadi uangnya nggak banyak, minta dari orang tua juga enggak, pinjam apalagi tidak ada dalam opsi, sehingga kita berusaha mencari sumber-sumber pendanaan yang bisa diusahakan secara swadana supaya bisa berangkat sini. Jadi tapi waktu 2017 itu kan kamu udah keterima kan di Karolinska kan, tapi kamu gak ada beasiswanya. So, kamu bilang uangnya belum cukup kan, nggak cukup lah saat itu. Cukup. Nah terus maksud aku terus gimana gitu akhirnya aku bisa agak cukup. Ya, jadi karena memang awalnya uangnya nggak cukup, di awalnya udah kepikiran udah batal aja semua, nggak jadi gitu, nggak usah sekolah lagi kesini gitu. Gitu. Tapi kita sebagai orang beragama ya, kita kan berdoa mencari petunjuk ya kan. Ternyata sepertinya jawaban doanya waktu itu adalah tetap berangkat ke Swedia, tetap sekolah supaya bisa memberi manfaat lebih banyak, sehingga waktu itu seakan dapat penguatan gitu, supaya ayo kita cari jalannya gimana untuk bisa tetap kuliah di Swedia. Walaupun bukan berarti instan tiba-tiba ada uang di depan mata terus langsung ayo berangkat gitu, enggak. Jadi keterima 2017, kita berusaha selama 1 tahun lah mempersiapkan baik mental, baik secara finansial, sampai 2018 baru akhirnya berangkat ke Agustus 2018 menginjakan kaki di tanah Swedia. Kalau diingat ini ya, perjuangan kita dan strategi kita supaya duitnya cukup. Itu mungkin nanti kita ceritakan di ngobrol sore yang lain gitu. Iya, episode selanjutnya teaser. Iya. Teaser
pengen jualan. Nah, terus yang terakhir, karena nggak banyak orang yang kesini bawa keluarganya, terus juga mungkin nggak terlalu banyak orang yang ke luar negeri dengan swadana, jadi kan kamu sempat menerima cukup banyak pertanyaan lah ya, gimana bisa kesini dengan istri dan anak gitu, maksudnya secara biaya tuh gimana gitu, bedanya jauh banget nggak sih sama waktu kamu di Indonesia menghidupi kita semua sama sekarang gitu? Iya, tentu ada perbedaannya. Cuma waktu itu kita berdua sempat udah menghitung-hitung nih. Ya nggak bisa dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, kayak misalnya kita berdua kerja apa segala macam. Jadi tentu supaya apple to apple ya, kita perhitungannya adalah seandainya kita tetap di Indonesia, saya sekolah, kamu sekolah, anak-anak, dua anak sekolah, tentu kita pinginnya sekolah yang baik, jurusannya yang oke, apa segala macam. Kira-kira biayanya habis berapa? Terus dibandingkan dengan kalau waktu saya kesini, saya sekolah, kamu juga sebagai orang yang haus belajar, haus ilmu, tentu pingin sekolah juga. Udah jauh-jauh ya kan datang ke Swedia, masa nggak sekolah gitu, gratis lagi ya kan. Terus anak-anak juga sekolahnya gratis di sini. Jadi nanti itu ceritanya nanti gratis. Ya Kamu itu udah menyingkap rahasia. Gitulah, pokoknya 4 orang sekolah di Indonesia, 4 orang sekolah di Swedia. Gitu. Ternyata perbedaannya kok nggak terlalu jauh gitu. Ya nggak terlalu jauh relatif, tapi intinya kita melihat ada faktor yang tidak bisa dinilai dengan uang, misalnya pengalaman, terus wawasan kita terbuka, terus kita melihat ilmu di tempatnya terjadinya inovasi ya kan. Karolinska Institute kan cukup ternama untuk jurusan kesehatan gitu. Jadi ya diputuskan oke, kita upayakan untuk berangkat walaupun dengan swadana. Aku inget tuh dulu kita ada kayak satu malam kita ngitung-ngitung gitu kan, kayak bikin 2 tabel gitu. Kalau di Indonesia sekian rupiah gitu, kalau di Swedia berapa gitu. Mungkin nanti nggak tahu ya, mungkin nanti kalau ada waktu secara singkat kita bisa kayak ceritain gitu, ternyata nggak terlalu jauh beda loh kalau dipikir-pikir gitu ya. Baiklah, terima kasih untuk ngobrol sore hari ini. Ya, sama-sama. Ya, semoga bisa bermanfaat lah ya, bukannya bermaksud gimana, cuma semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat orang-orang yang memang punya keinginan buat sekolah lagi gitu. Ya, semoga.